Pemirsa, di Tulungagung, Jawa Timur, petasan yang diikat di balon udara terjatuh dan meledak hingga melukai seorang warga. Sementara itu, gegara balon udara tersangkut kabel listrik, sebagian wilayah Kabupaten Malang mati lampu. Kaca mobil, jendela hingga atap rumah warga desa Gandong, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur ini rusak setelah terkena ledakan petasan berukuran besar. Petasan terjatuh dari balon udara yang melintas di atas rumah korban. Petasan yang terjatuh meledak 2 kali di atap rumah dan di halaman. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan mobil, ledakan petasan juga melukai seorang warga. Diduga balon udara yang membawa petasan tersebut diterbangkan warga sekitar 500 meter dari rumah korban. Balon udara itu bawa mercon itu. Ternyata mercon itu sudah jatuh di atap pertama kali. Ada 3 kali kalau ledakan, kalau nggak salah itu kecil-kecil, yang 3 itu, tapi yang 2 itu besar sekali. Polisi menyita 3 petasan berukuran besar dan 7 petasan kecil yang belum meledak. Polisi juga menyelidiki lokasi warga menerbangkan balon udara. Sementara itu, balon udara berukuran besar tersangkut kabel listrik di atas rumah seorang warga Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat petugas mengevakuasi balon udara, aliran listrik untuk 8.000 pelanggan harus dimatikan. Tim kontributor iNews melaporkan. Aksi heroik petugas Satlantas menolong para pemudik yang tertimpa musibah patut diacungi jempol. Mulai dari menolong balita yang kejang di perjalanan hingga mengevakuasi satu keluarga pemudik motor yang kecelakaan. Dengan sigap, sejumlah petugas Satlantas Polres Sumedang ini langsung membopong balita sakit yang terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung-Cirebon, kawasan Bojong. Bocah 4 tahun yang mengalami kejang ini langsung dievakuasi ke mobil patroli dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut orang tua, awalnya sang bocah memang hendak dibawa ke rumah sakit karena demam tinggi. Namun di tengah perjalanan, kendaraan mereka terjebak macet parah. Mau cari ojek, tadi kan macet, jadi ada bapak polisi, ya udah minta bantuan bapak polisi aja. Langsung sigap bapak polisinya bantuin, alhamdulillah. Emang sakit dari rumah atau? Iya, resepnya di rumah. Tadinya mau dibawa ke bidan, tapi bidan nggak sanggup, harus dibawa ke rumah sakit langsung katanya gitu. Namun karena kondisi macet di sekitar Bojong ya, perempatan Bojong Sumedang, mereka minta tolong kepada petugas tim Urai, tepatnya Pak Wandi ya. Aksi heroik petugas Satlantas di jalur wisata Puncak menolong satu keluarga pengendara motor yang mengalami kecelakaan. Aibda Hengki yang tengah berjaga mengurai kemacetan langsung sigap membopong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Berhasil keluar dari kemacetan Puncak, korban akhirnya bisa mendapat pertolongan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi dan tim medis menenangkan bocah perempuan di pos terpadu operasi ketupat Lodaya 2025. Korban Alula Wafa Salsabila 8 tahun menggigil kedinginan usai kehujanan. Sebelumnya, korban bersama orang tuanya turun dari bis dari Tangerang di Bundaran Binokasi. Kedua orang tua korban panik setelah mengetahui tas mereka tertinggal di bagasi bis. Mereka mengejar bis menuju Sumedang memakai ojek. Korban penyandang disabilitas tertinggal di pinggir jalan diamankan polisi ke pos terpadu. Ayah korban baru menyadari putrinya tertinggal setelah disusul polisi menggunakan kendaraan patroli. Keluarga ini diantar mobil ambulans PMI menuju rumah mereka di perumahan Blitz 2, Kecamatan Cimalaka. Dia panik doang, sebetulnya panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak polisi nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu. Tapi senang ya Pak dapat bantuan dari ya alhamdulillah senang, karena sih. Pemudik diminta lebih berhati-hati menjaga barang bawaan dan pastikan anggota keluarga dalam rombongan tidak ada yang tertinggal. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPNAVA, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, heboh seorang pemudik asal Palembang tiba-tiba melahirkan di toilet terminal bus kota Salatiga. Sang ibu dievakuasi setelah warga mendengar suara rintihan dari dalam toilet.
Pemudik dan petugas di Terminal Bus Tingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah mendadak heboh. Awalnya seorang pemudik mendengar suara rintihan dan tangisan wanita dari dalam toilet. Saat dicek ke dalam, ditemukan seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi mungil berusia 5 bulan. Petugas langsung menghubungi tim medis untuk membawa ibu dan bayi prematur ke rumah sakit. Menurut sang suami, ia dan istrinya hendak mudik dari Palembang menuju Sragen. Tak disangka, sang istri melahirkan di usia kandungan baru 5 bulan. Izin kepada kru bis untuk ke toilet wanita. Setelah sampai di toilet wanita, ada penumpang lain yang akan juga menggunakan toilet wanita, terdengar suara tangisan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Libur Lebaran, ribuan wisatawan memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten. Ribuan pengunjung asal Jabodetabek juga memadati wahana air di Kota Bogor. Libur Lebaran, ribuan wisatawan sejak pagi memadati kawasan wisata Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Para wisatawan begitu menikmati ombak pantai. Biasanya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Namun para wisatawan diingatkan untuk berhati-hati saat bermain di tengah arus. Dari pagi itu sampai sekarang saya menolong wisatawan yang terbawa arus itu sekitar 15 orang. Sementara di Bogor, para pengunjung asik menikmati kolam ombak di wahana air The Jungle Kota Bogor, Jawa Barat. Setiap wahana di tempat wisata ini dipadati pengunjung asal Jabodetabek yang mencapai ribuan orang saat musim libur Lebaran ini. Seru aja, bisa buat anak kecil berenang, luas tempatnya. Tim Liputan melaporkan. Libur Lebaran, ribuan warga memadati Taman Tematik Alun-Alun Kota Bandung. Warga pun rela antre untuk menaiki bus wisata bandros yang membeludak. Libur Lebaran H+3 hari ini ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Taman Alun-Alun Kota Bandung. Selain menikmati sejuknya Kota Bandung, pengunjung juga bisa bermain sekaligus bersuap foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Kenapa pilih Taman Alun-Alun? Taman Alun-Alun soalnya pusat keramaian kota tuh pasti di sini, hiburan meriah. Tadinya tuh kita mau naik bandros. Dari padatnya kunjungan wisatawan ini menyisakan sampah makanan yang dibuang sembarangan di tengah lapangan. Selain itu, ratusan warga juga memadati halte bus wisata bandros. Para wisatawan harus rela antri berjam-jam untuk bisa menaiki bus yang akan membawa keliling Kota Bandung. Ini kenapa pilih bandros sih? Karena pengen tahu ini apa sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung. Karena belum pernah nyobain bandros. Di Sub Kota Bandung menyediakan 6 unit bandros dengan membatasi 500 wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Ya pemirsa, libur Lebaran, kemacetan kendaraan hingga 3 km terjadi di Simpang Gadok dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah. Antrean panjang kendaraan terjadi di Simpang Gadok menuju jalur wisata Puncak. Kemacetan sepanjang 3 km mulai pintu keluar tol Ciawi. Selain bersilaturahmi ke keluarga, banyak pengunjung berlibur ke sejumlah tempat wisata. Jalur Puncak menjadi jalur perlintasan pemudik baik dari Jakarta menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Ya pemirsa, di saat tempat wisata dipadati pengunjung, arus balik pemudik hari ini mulai terjadi. Di antaranya di Stasiun Pasar Senen dan Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Sudah ada Adisti Nur Arifah di Stasiun Senen dan juga Indra Stiadi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Silakan dengan laporan Anda.
Ya Dian dan juga pemirsa, situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada H+3 Lebaran terpantau ramai dan juga padat oleh penumpang, baik yang tiba di area stasiun Senen Jakarta ini maupun juga yang akan berangkat. Nah, kepadatan ini didominasi oleh pemudik yang sudah mulai kembali ke area Jakarta, di mana untuk hari ini saja dijadwalkan sebanyak 45.000 penumpang yang akan tiba di area Daob 1 Jakarta ini dari sejumlah wilayah. Dan jumlah ini masih akan terus mengalami lonjakan sesuai dengan perkiraan KAI Daob 1 Jakarta, dan bahkan hingga puncak arus balik nanti yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April ini akan terus mengalami peningkatan yang jauh lebih besar tentunya. Sementara demikian, Dian, kami akan terus memantau bagaimana situasi terkini di arus balik Lebaran. Ya pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini H+3 Lebaran, tepatnya di Pelabuhan Eksekutif Bakauheni Lampung. Ini masih terpantau sangat kondusif sekali, belum ada antrian maupun kepadatan, dan sempat terjadinya antrian di kantong-kantong parkir yang berada di dermaga eksekutif ini, namun sifatnya sementara, yang mana hanya menunggu jadwal keberangkatan saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa setidaknya SDP di H+2 sudah mencatat sebanyak 15.000 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, dengan jumlah total kendaraan ini mencapai 5.000 kendaraan sudah bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Adapun terkait puncak arus mudik 2025 tepatnya di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, ASDP memprediksi akan jatuh pada tanggal 5 hingga 7 April 2024, yang mana perlu diketahui juga per hari ini di tanggal 3 April 2025 ini akan diberlakukan diskon tarif tiket ferry sebesar 21% hingga 36%. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah, sebuah minibus rombongan wisatawan di Kota Sabang, Aceh terjun ke jurang. 1 dari 8 penumpang ditemukan meninggal dunia. Minibus kendaraan wisatawan ini terjun ke jurang di jalan menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang, Aceh. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi para korban dari jurang sedalam 50 meter. Akibatnya seorang penumpang tewas, 7 lainnya luka-luka. Diduga mobil masuk jurang akibat pengemudi yang hilang kendali saat melintasi lokasi yang terjal dan curam. Pemirsa, mudik ke kampung halaman tak lengkap rasanya tak belanja oleh-oleh makanan khas. Ada banyak pilihan oleh-oleh di sepanjang jalur mudik, diantaranya mendoan super jumbo khas Purwokerto dan juga dodol khas Garut. Mendoan satu ini lain dari biasanya. Ukurannya jumbo sekitar 4 kali lipat dari ukuran standar. Mendoan digoreng dadakan dengan adonan tepung dan bumbu gurih. Makanan khas Banyumas ini bisa Anda dapatkan di pusat oleh-oleh di kawasan Sawangan, Purwokerto. Selama musim mudik Lebaran, deretan toko di kawasan ini selalu ramai dikunjungi pemudik di Banyumas dan kota-kota sekitarnya. Satu porsi mendoan dijual seharga Rp21.000. Bisa juga membeli mendoan mentah sebagai oleh-oleh. Makanannya kebetulan awet, seperti paket mendoan itu kita kan menyediakan yang mentah itu 2-3 hari dia masih bisa untuk digoreng di rumahnya. Terus kemudian kayak gudeg goreng itu 5 hari. Sedangkan keripik itu ketahanannya sekitar ada 3-6 bulan. Pemudik lewat jalur selatan, jangan lupa mampir ke pusat oleh-oleh dodol Garut yang legendaris. Selain dodol tradisional, Anda juga bisa membeli dodol inovasi unik yang menggabungkan dodol dengan coklat alias cokodot. Tak hanya rasanya yang unik, cokodot dikemas modern dan cocok dijadikan oleh-oleh. Bahkan diminati semua usia termasuk anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain berkumpul bersama keluarga besar, Lebaran kali ini juga menyisakan cerita unik. Di antaranya tren baju Lebaran berwarna burgundy hingga pemudik yang membawa kambing pulang kampung karena takut sang kambing dicuri orang. Setelah tren baju Lebaran warna hijau sage, lalu simmer-simmer, kini saatnya baju Lebaran warna burgundy yang mendominasi. Burgundi. Tak hanya baju Lebaran, bahkan rambut pun dicat warna burgundi, menyesuaikan warna baju yang dipakai.
Menaiki mobil bak terbuka, seorang pemudik dari Kuningan yang akan pulang kampung ke Indramayu, Jawa Barat membawa serta 2 ekor kambing miliknya. 2 kambing ini terpaksa dibawa mudik karena khawatir dicuri orang saat ditinggal pulang kampung. Kambing ini mas. Oh ini saya kan dari Kuningan. Memang dirawat dari kecil di Kuningan, mau bawa balik ke Indramayu. Indramayu kan kita belum ada, makanya mau banyak di Indramayu. Selain itu, Saiful juga hitung-hitung bisa mendapat tambahan uang saku jika ada pembeli yang berminat membeli kambingnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah libur Lebaran, Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat beberapa kali mengalami erupsi. Ledakan besar dan belasan kali embusan mengejutkan warga dan pemudik. Sejak Lebaran hari kedua, Gunung Marapi beberapa kali mengalami erupsi. Hari Rabu, Gunung Marapi memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter. Kamis pagi, Gunung Marapi kembali erupsi, menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter. Suara dentuman terdengar hingga radius 15 km. Dalam beberapa hari terakhir, pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Marapi cenderung meningkat. Tercatat 12 kali erupsi, baik berupa letusan maupun embusan. Gunung Marapi saat ini berada pada status level 2 atau waspada. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Pemirsa, waspada kejahatan saat libur Lebaran. Pelaku hipnotis beraksi menggasak sepeda motor korban. Sementara seorang nenek jadi korban penjambretan. Kalung emas miliknya pun raib. Dari kamera CCTV ini terlihat seorang pria masuk ke dalam toko penyewaan pakaian adat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengajak bicara korban kemudian menghipnotis dengan menepuk tangannya. Korban Sasabila menyerahkan kunci motornya sempat mengantar pelaku ke parkiran. Korban baru menyadari menjadi korban hipnotis setelah melihat pelaku pergi dengan membawa motor miliknya. Dia tepuk tanganku begini dan itu kunci ada di tangannya kembali. Ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Jadi dia putar balik, dia ke arah ke Petrani dan saya masuk ke ruko. Dan setelah buka pintu ruko saya baru sadar dan mulai kayak meledak, terus ke pinggir jalan sudah tidak lihat juga itu motor. Dia antara belok ke Daengoyo atau yang di sebelahnya. Kasus pencurian dengan hipnotis ini telah dilaporkan ke Mapolsek Panakukang. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. CCTV merekam penjamretan di perumahan Asri 2 Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menaiki motor mendekati korban seorang wanita lansia dari arah belakang, lalu menarik kalung emas yang dipakai korban. Korban terkejut berteriak minta tolong dan berusaha mengejar pelaku. Jadi ya berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar. Ditarik langsung itu Maya. Ditarik dari belakang sini. Oh, dari belakang. Langsung lari. Teriakan korban sempat terdengar warga sekitar, namun pelaku langsung tancap gas, membawa kabur kalung emas 12 gram milik korban. Korban diketahui tinggal sendirian di rumahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ditinggal berlebaran, maling bobol rumah di Depok, Jawa Barat. Emas batangan senilai 250 gram atau hampir setengah miliar pun raib. Dua pria terekam CCTV menunggu dua rekannya yang membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar, Cimanggis, Depok. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya yang sedang sholat Id. Pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Kerugian korban 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah. Emas itu di lemari. Nah, di belakang lempetan baju itu. Di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Sudah, nanti ke Bapak juga handphone. Mulai acak-acakan. Kasus pencurian ini diselidiki aparat Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Jenazah aktor senior Ray Saita Api masih disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta menunggu kedatangan putranya dari Amerika Serikat. Rencananya jenazah akan disolatkan di Masjid Istiqlal sebelum dimakamkan.
Kerabat dan rekan almarhum Raisa Aitapi berdatangan ke rumah duka Santosa RSPAD Jakarta untuk mendoakan almarhum dan menyampaikan bela sungkawa. Sebelum meninggal, Raisa Aitapi menderita sejumlah penyakit. Ia sempat dirawat di RSCM, lalu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Di RSCM dia 9 hari dirawat, maksudnya rawat inap. Raisa Aitapi lahir 1 Januari 1997 silam. Ia mulai terjun ke dunia film sejak tahun 1980-an. Raisa Aitapi termasuk aktor yang disegani. Menggeluti dunia akting selama 4 dekade, Rai bertemu dengan sang istri Dewi Yul. Mereka menikah tahun 1981, namun keduanya berpisah pada tahun 2004 silam. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan pada hari Jumat, menunggu kedatangan putranya tiba dari Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.